Shalom, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Berharap Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian. Kita masuk di dalam renungan kita pada minggu ini, Good News for Families, seri yang ke-6. Saudara sekalian, hari ini kita memasuki dari hari yang kedua dari bulan Agustus. Tidak terasa kita sudah melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan sudah lewat 7 bulan dari tahun 2021. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara sekalian. Mari kita belajar mensyukuri setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan. Kita boleh memasuki hari ini, masuki minggu yang pertama ini. Dan kalau kita menengok ke belakang, ada banyak rencana, ada banyak result yang terjadi, mungkin up and down hidup kita yang sangat tidak mengenakan. Tapi kita percaya bahwa this too shall pass. Dan Tuhan sudah memberkati kita sampai pada jauh hari ini. Saudara, saya akan membacakan Yeremia 55 ayat 8-9 sebagai sebuah perenungan kita sebelum kita masuki renungan pada hari ini, yaitu demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara sekalian, saya percaya kita juga mengalami kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam bulan Juli khususnya. Kalau saudara melihat bagaimana bulan Juni, bulan Juli, menjadi bulan-bulan yang rasanya setiap hari kita mendengar kabar duka cita. Setiap hari kita mendengar ada teman kita yang terpapar COVID-19, membutuhkan oksigen, membutuhkan segala macam hal yang begitu rupa-rupa mengerikan, dan mungkin saja engkau mengalaminya, saudara. Mungkin saja apa yang sudah kita rencanakan sepanjang awal tahun 2021, semuanya bubar. Apa yang kita rencanakan setiap bulannya, mungkin semuanya bubar. Seperti kita bisa berkata, memang betul rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa Tuhan memiliki jalan dan rancangan yang terbaik bagi kita semua. Dan mari kita belajar mensyukuri semuanya, saudara. Meskipun sulit, meskipun tidak mudah, belajar mensyukuri semuanya. Dan saya ada sebuah doa yang saya kutip, yang sangat baik sekali. Saya akan sharekan dalam layar, Bapak Ibu Saudara sekalian, Prayer for New Month. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesianya. Saudara bisa membaca dalam versi bahasa Inggrisnya dan bisa mendoakannya. Kira-kira doa awal bulannya seperti ini. Ya Tuhan, kami meminta supaya Engkau ada di depan kami dalam bulan Agustus ini. Kami berdoa meminta anugerah-Mu, kemurahan-Mu turun atas kami, dan Roh-Mu yang kudus membaharui iman kami. Kiranya kami boleh makin merasakan kekuatan dari Tuhan, merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan bagi mereka-mereka yang sedang membutuhkan. Kami berdoa, mohon Tuhan menghiburkan mereka yang terluka, mereka yang sedang sakit. Mohon Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka yang sudah kehilangan pengharapan. Dan memberikan peristirahatan bagi mereka yang sedang gundah gulana dan gelisah. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur untuk seluruh berkat Tuhan, buat janji-janji Tuhan, dan kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Kiranya setiap hari di bulan Agustus ini, kami lalui dengan satu sikap hati yang penuh ucapan syukur dan selalu belajar mensyukuri semua berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Amin. Nah, saudara, anugerah Tuhan cukup bagi kita. Saya akan melanjutkan renungan kita di dalam Good News for Families bagian yang ke-6. Saudara, kalau saudara memperhatikan renungan ini adalah renungan serial dari kita berbicara mengenai bagaimana seorang Kristen harusnya bertumbuh, bagaimana seorang Kristen harusnya berubah secara hidup dan kelakuan mereka sehari-hari. Sudah banyak orang saat ini mencari tips-tips keberhasilan. Banyak orang mencari-cari tips-tips bagaimana cara saya bisa berkomunikasi dengan baik. Banyak orang mencari tips-tips bagaimana relasi suami istri yang baik. Bagaimana tips-tips parenting yang baik. Sehingga ada begitu banyak buku-buku, seminar-seminar, kelas-kelas motivasi yang membahas hal tersebut. Yang mereka mencoba memberikan tips-tips tersebut, baik dari pengalaman mereka pribadi maupun teori-teori yang begitu indah dari diri mereka. Saudara, setelah dengar, setelah baca, ikut seminar, kita semangat dan terinspirasi. Tapi kadangkala, lambat laun, hilang semangat kita hilang motivasi, dan kita kembali ke titik nol lagi, alias itu semua tidak bertahan lama. Saudara, kenapa? Apa yang salah dengan tips-tips tersebut? Saudara, tidak ada yang salah dengan tips-tips tersebut. Masalahnya adalah sometimes, kadangkali, itu semua tidak kena sasaran, tidak tepat sasaran. Bagaimana seharusnya? Saudara, saya merenungkan ini, saya merasa ada satu hal yang sangat penting, yaitu kita perlu adakan perubahan hati kita, perubahan hidup kita. Kita perlu menggumuli, kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu semua
yang akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang berbeda. Saudara, pembahasan Efesus 4 ayat 17 sampai Efesus 5 ayat 33, serangkaian yang begitu panjang. Saudara-saudara bisa melihat lagi di channel YouTube saya. Saya membahas begitu detail satu persatu. Saya mengajak kita belajar yang poin-poin penting adalah begini. Yang pertama, kita belajar mengenal Kristus. Kenapa? Kita sudah mendengar tentang Dia, kita menerima pengajaran tentang Tuhan. Ayat 20 dari Efesus pasal keempat. Kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Pertanyaan yang penting yang kita gumulkan adalah, apakah Anda mengenal Kristus? Apakah Anda mengenal Kristus sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan? Atau hanya Kristus versi yang Anda mau? Tidak mengenalnya secara utuh. Maksudnya apa? Mungkin kita hanya mengenal Kristus sebagai sang penyembuh saja. Mungkin kita mengenal Kristus hanya sebagai Allah yang maha kasih saja. Kita melupakan aspek lain dari kepribadian Kristus. Sehingga kita perlu penting sekali memahami doktrin Kristus yang benar. Mengenal teologi yang benar. Dan ini berkaitan dengan teologi-teologi yang lain pastinya. Kita belajar doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin akhir zaman, dan seluruh rangkaian itu menjadi sebuah sistematik dan organik teologi yang menjadi satu. Ini sebuah basic yang sangat penting, saudara. Kenapa? Dikatakan di sini, kamu telah belajar mengenal Kristus. Mari kita mula-mula belajar mengenal Kristus yang sesungguhnya. Sehingga itu membuat kita menjadi yang kedua. Kita tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Ini respon yang tepat, saudara. Pasal 4, ayat 22 sampai 24. Saudara berbaca di dalam bagian ini. Respon yang tepat adalah apa? Kita bertransformasi dari lama menjadi baru. Nah, ini menjadi sebuah dasar yang benar, saudara. Dengan dasar teologi yang benar, pengenalan firman Tuhan yang benar, kita mengenakan manusia baru sebagai respon kita. Dan yang ketiga adalah, maka kita hidup berbeda dengan dunia. Nah, ini yang harusnya menjadi sebuah poin-poin aplikatif dalam hidup kita. Yang bukan hanya sekedar tips-tips sukses, bukan. Tetapi sebuah poin yang kamu bukan demikian. Saudara perhatikan ayat 20 dan ayat 25. Saya kutipkan begini saja. Tapi kamu bukan demikian. Ayat 25. Ya. Karena itu, buanglah dan sebagainya. So, di sini ada satu kata yang sangat penting. Bicara soal kamu bukan demikian. Karena itu, artinya apa? Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu bukan lagi sama seperti mereka. Karena itu sebagai konsekuensinya, aplikasinya dalam hidup sehari-hari, maka ada 3 hal. Pertama, secara hati dan pikiran kita. Kita sudah membahas mengenai tema kepahitan dan keserakahan. Secara perkataan kita membahas mengenai kemarahan dan ucapan-ucapan kotor. Secara perbuatan, kita membahas mengenai mencuri. Saudara, itu bagian yang sangat singkat sekali. Saudara masih bisa menggumuli dan menggali lebih banyak lagi daripada hal itu. Nah, konsekuensi 3 hal itu tadi berkenaan dengan diri kita sendiri, berkenaan dengan hubungan keluarga, dan hubungan kerja atau masyarakat. Saudara, begitu banyak hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari dan kita bisa menjadikan poin-poin aplikasi dalam hidup kita. Sebagai wujud nyata bahwa engkau berbeda, sebagai wujud nyata bahwa engkau adalah manusia baru. Saudara, di dalam bagian itu kita bahas 5 seri yang sebelumnya mengenai hubungan suami istri. Pasal 5, 22 dan 23. Saudara, saya mengajak kita membaca ulang, mendengar ulang bagian itu. Saya mengajak kita membahas dari waktu itu bicara mengenai soal berpacaran, sampai kepada pernikahan, sampai kepada peran dan tanggung jawab istri dan suami. Saudara, bayangkan, urusan-urusan seperti itu diatur dengan begitu rupa baik sekali, sebagai sebuah dasar Alkitab yang mengajarkan engkau adalah manusia baru, sehingga engkau harus berbeda. Cara engkau berpacaran berbeda. Pergumulanmu untuk menikah harus berbeda. Peran tanggung jawab istri, suami juga harus berbeda. Dan nantinya kita membahas 2 poin yang terakhir nanti ada dalam minggu-minggu ini adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Bagaimana kita melihat anak sebagai anugerah Tuhan atau sebagai beban yang Tuhan berikan. Bagaimana kita belajar hubungan antara orang tua dengan anak. Kemudian hubungan kerja antara atasan dengan bawahan dan dalam masyarakat sosial. Saudara, kalau kita lihat ini sungguh-sungguh luar biasa lengkap sekali, saudara. Saudara tidak perlu pusing-pusing cari tahu dari mana-mana, hanya gumulkan firman, renungkan firman, dan belajar mengaplikasikan itu secara wajar. Mengapa saya katakan secara wajar? Karena wajarnya seorang manusia baru di dalam Tuhan mestinya berbeda. Mestinya punya nilai-nilai yang berbeda, memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, dan akibatnya adalah aplikasi-aplikasi hidup juga yang berbeda. So, tidak mudah. Saya merenungkan ini
selama saya mempersiapkan, saya juga bergumul dan mendapatkan banyak sekali berkat dari apa yang saya persiapkan. Saya berdoa kiranya apa yang saya sharingkan ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dalam masa-masa pandemi ini khususnya kita bisa menjadi berkat dengan cara men-sharingkan ini kepada banyak orang lain yang di sekitar kita. So, sebagai kesimpulan, yang pertama begini, pengenalan yang tepat akan Kristus harusnya mengubah hati kita. Pengenalan yang tepat akan Kristus harusnya mengubah hati kita. Ingat saudara, hati adalah sumber kehidupan. Untuk kita mengenal Kristus dengan benar, harus kita bisa mengubah hati kita. Knowing God, knowing self. Mengenal Allah, mengenal diri. Kenal Kristus dengan tepat, engkau bisa mengubah hatimu dengan benar. Sehingga sebetulnya saudara, mari kita gumulkan sungguh-sungguh, cari tahu, belajar tentang Kristus. Terus renungkan tentang Kristus. Tepat pengenalanmu, maka itu harus mengubah hati kita. Yang kedua, kesimpulannya. Perubahan hati itu menjadikan kita sebagai manusia baru. So, lupakan yang lama. Tinggalkan yang lama. Transformasi menjadi manusia baru. Kalau di dalam Kristus, Kristus menembus hidupmu, berarti seluruh bagian hidupmu itu adalah milik Kristus. Dan harusnya menjadi seorang yang manusia baru. Dengan point of view yang berbeda. Dengan mindset yang berbeda. Dengan pola pikir yang berbeda. Dengan filsafat yang berbeda. Dengan segala aplikasi yang berbeda. Dan yang ketiga, saudara, manusia baru itu memiliki semua hal-hal baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara harusnya punya pola pikir yang berbeda, ucapan yang berbeda, tindakan yang berbeda, semua hal harus mencerminkan engkau adalah manusia baru. Engkau menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Nah, saudara, di dalam Tuhan, akhir renungan ini, saya menghimbau kita semua. Mari kita belajar bersama-sama. Bukan saya lebih baik, kita pun masih bergumul bersama-sama. Kita bergumul bersama-sama. Kita jadikan sebuah tema ini, tema yang jadi kabar baik bagi kita semua. Kita mereview kembali pengenalan kita akan Kristus. Review kembali pola pikir kita, ucapan kita, perbuatan kita. Review kembali hubungan kita dengan suami atau istri kita. Terus merenungkan. Karena kita adalah manusia baru. Saudara, semua perlu proses. Mari jalani prosesnya. Mari nikmati prosesnya. Karena anugerah Tuhan akan turun di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dengan penuh anugerah, dengan penuh percaya, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, terlebih di dalam bulan Agustus ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.